Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita masuk materi yang akan kita bahas, yaitu material semikonduktor ya. Sebagaimana kita tahu bahwa material semikonduktor ini perannya sangat krusial ya, sangat penting di dalam teknik elektro ya, di mana aplikasinya itu sangat luas. Tapi basis atau dasar mengapa material semikonduktor ini aplikasinya sangat luas, itu bisa kita lihat di sini bahwa perangkat di mana aliran elektron yang terkendali dapat diperoleh adalah prinsip dasar dari semua rangkaian elektronik. Nah, seperti itu. Jadi semua rangkaian elektronik itu memanfaatkan aliran elektron yang terkendali. Ya, ini bisa diperoleh nanti oleh material semikonduktor. Oke, jadi sebelum penemuan transistor pada tahun 1948, perangkat semacam itu sebagian besar adalah tabung vakum, ya, juga disebut sebagai katup. Jadi peran dari transistor yang sekarang ini kita gunakan, zaman dulu itu menggunakan tabung vakum ya. Tuh, gitu. Jadi pengembangan elektronik semikonduktor solid state modern yang sekarang ini kita gunakan berawal ketika disadari bahwa beberapa semikonduktor solid state menawarkan kemungkinan mengontrol jumlah dan arah aliran pembawa muatan yang melaluinya. Ya, dalam hal ini elektron tadi ya. Yang dimaksud solid state di sini adalah benda padat sebetulnya ya. Kita bicarakan di sini adalah zat padat, solid state. Nah, eksitasi sederhana seperti cahaya, panas, atau tegangan kecil yang diterapkan dapat mengubah jumlah muatan bergerak di dalam semikonduktor. Jadi sebenarnya semikonduktor ini, elektron pada semikonduktor itu mudah tereksitasi ya dengan memberikan energi panas yang tidak terlalu besar sebetulnya. Atau juga energi cahaya bisa merangsang, bisa mengeksitasi elektron tadi, sehingga elektron ini dapat bergerak dengan bebas begitu ya. Kemudian perangkat semikonduktor itu berukuran kecil, itu kelebihannya. Mengkonsumsi daya rendah, beroperasi pada tegangan rendah, dan memiliki umur panjang serta keandalan tinggi. Yaitu berbeda dengan tabung vakum tadi. Ya, sebelum ditemukannya semikonduktor menggunakan tabung vakum, itu menggunakan penggunaan konsumsi dayanya besar, juga beroperasi dengan tegangan yang lebih tinggi, juga kehandalannya rendah ya. Berbeda dengan perangkat semikonduktor yang kita gunakan sekarang ini. Salah satunya menggantikan tabung sinar katoda ya, CRT, yang digunakan dalam televisi dan monitor komputer yang bekerja berdasarkan prinsip tabung vakum tadi ya, oleh monitor liquid crystal display LCD dengan dukungan elektronik solid state. Ya, jadi salah satu aplikasi dari semikonduktor tadi adalah menggantikan fungsi dari CRT tadi, tabung sinar katoda yang digunakan dalam televisi dan monitor komputer tadi ya, digunakan menggunakan semikonduktor yang jenis monitornya menjadi liquid crystal display atau LCD ya, dengan dukungan elektronik solid state. Oke. Sementara material semikonduktor ini sebenarnya ada beberapa jenis. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai jenis apa saja material semikonduktor, itu kita dapat melihat bahwa semikonduktor ini sebenarnya kan termasuk ke dalam material zat padat ya. Di mana material zat padat itu sendiri dapat kita kelompokkan berdasarkan nilai konduktivitas atau disebut sigma di sini ya.
dan resistivitas atau Rho relatif. Jadi material zat padat itu secara garis besar dikelompokkan menjadi jenis logam di mana mempunyai resistansi kira-kira sebesar 10 pangkat minus 2 sampai 10 pangkat minus 8 ohm meter. Itu besar dari resistansinya ya untuk logam. Dan juga mempunyai besar nilai konduktansi kira-kira antara 10 pangkat 2 atau 10 pangkat 2 itu berarti 100 ya, sampai dengan 10 pangkat minus 1 Siemens meter. Sedangkan semikonduktor itu mempunyai nilai resistansi yang lebih kecil dari konduktor tadi. Ya, kalau lihat di sini, dia memiliki nilai resistansi yang lebih kecil, 10 pangkat min 5 dibandingkan konduktor tadi. Ya. Artinya di sini rentangnya, kita lihat rentangnya lebih lebar semikonduktor ini, di antara resistansinya di antara 10 pangkat min 5 sampai dengan 10 pangkat 6 ohm meter dibandingkan dengan logam tadi. Ya. Jadi jelas di sini terlihat bahwa sebetulnya dia resistansinya bisa dibuat lebih kecil dari logam. Di sini ya batasnya, batas bawahnya. Tetapi juga batas atasnya bisa bersifat sebagai isolator, di mana mempunyai resistansi besar, yaitu 10 pangkat 6 ohm meter. Nah, sedangkan nilai konduktansinya ya kebalikan dari nilai resistansinya, di antara 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 6 Siemens meter. Ya, begitu. Sedangkan insulator itu jelas mempunyai nilai resistansi sangat tinggi, yaitu 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 19 ohm meter. Tapi mempunyai nilai konduktansi yang rendah, yang sangat rendah dibandingkan dengan material logam dan semikonduktor, di mana nilainya antara 10 pangkat min 11 sampai dengan 10 pangkat min 19 Siemens meter. Itu kalau kita tinjau dari resistansi dan konduktansinya, konduktivitasnya. Ya, bisa kita bedakan di sini. Oke. Maka nilai resistivitas dan nilai konduktivitas yang diberikan di atas itu merupakan indikasi besaran dan dapat berada di luar rentang tersebut. Jadi tidak mutlak bahwa penggolongan material konduktor, semikonduktor dan resistor itu semata-mata hanya berdasarkan nilai resistansi dan konduktivitas, nilai resistivitas dan konduktivitasnya saja ya, tidak semata-mata bergantung itu. Ada parameter lain yang menentukan, mencirikan sifat-sifat dari ketiga jenis zat padat tersebut ya. Nilai relatif dari resistivitas bukan satu-satunya kriteria untuk membedakan logam, isolator, dan semikonduktor satu sama lain. Nah, ini tadi di sini ya. Nah, akan kita lihat selanjutnya nanti parameter apa saja ya sebetulnya yang berperan di sana. Oke. Jadi material semikonduktor itu ada beberapa jenis ya, ditinjau dari unsur pembentuknya. Yang pertama adalah semikonduktor elemental yang kita kenal sebagai material semikonduktornya itu yang sudah umum kita kenal, yaitu silikon dan germanium ya. Itulah semikonduktor elemental yang memang sudah kita kenal secara umum, secara luas begitu. Kemudian ada lagi semikonduktor kompon yang dikelompokkan lagi menjadi jenis anorganik. Contohnya adalah kadmium sulfur, yaitu CDS, kemudian gallium arsenid, GaAs, kemudian di sini kadmium selenium,
ya, yang disebut dengan CDSE, dan indium fosfor. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang merupakan gabungan dari elemen-elemen tadi ya, elemen-elemen yang membentuk ini senyawa ini. Ada CD digabungkan dengan S, Ga dengan AS, CD dengan Se, In dengan P, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari semikonduktor anorganik. Selanjutnya ada semikonduktor jenis organik. Contohnya adalah di sini adalah antrasen, kemudian doped phthalocyanin, kemudian ada juga yang jenis polimer organik ya. Contohnya adalah polypyrrole, kemudian polyaniline, dan polythiophene. Ini adalah jenis dari semikonduktor jenis polimer organik. Sebagian besar perangkat semikonduktor yang tersedia saat ini didasarkan pada semikonduktor unsur Si atau Ge yang kita kenal ya, silikon atau germanium, dan semikonduktor anorganik senyawa. Yang ini tadi ya, kadmium selenium, gallium arsenid, kadmium selenium, kadmium sulfur, gallium arsenid, kadmium selenium, dan indium fosfor. Nah, inilah jenis yang anorganik. Ini yang banyak dipakai selain yang sudah kita kenal secara umum, silikon dan germanium. Nah, setelah tahun 1990, beberapa perangkat semikonduktor menggunakan semikonduktor organik dan polimer semikonduktor telah dikembangkan yang menandakan lahirnya teknologi masa depan, yaitu elektronik polimer dan elektronik molekuler. Begitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan begitu dari rekan mahasiswa. Ya, saya kira jelas ya. Itu baru pengenalan saja. Cukup jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik. Baik, kalau jelas saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas klasifikasi material zat padat berdasarkan pita energi atau energi bands. Nah, di sini penting ya. Di sini penting seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak semata-mata kita mencirikan sifat-sifat dari material zat padat tadi. Kita golongkan konduktor, semikonduktor, dan isolator berdasarkan resistivitas dan konduktivitasnya, tapi juga kita bisa tinjau dari sisi pita energi ya yang terbentuk. Oke, jadi kita tinjau di sini kita akan bahas berdasarkan pita energi atau energi bands pada material zat padat tersebut. Nah, kita lihat dari sini gambar ini ya. Di sini tingkat energi terendah dalam pita konduksi elektron bebas ditunjukkan sebagai EC, dan tingkat energi tertinggi dalam pita valensi atau elektron terikat ditunjukkan sebagai EV. Nah, jadi di sini ada tingkatan energi yang di bawah di sini ya, itu adalah tingkatan energi valensi, dan yang di atas adalah tingkatan energi konduksi. Di mana pada tingkatan energi valensi itu elektron masih terikat kepada atomnya, terikat pada atomnya, yaitu dia masih berada dalam orbit yang ada pada atom. Masih duduk elektronnya di dalam orbitnya masing-masing. Itu berada di dalam energi, dikatakan energi, tingkatan energi valensi di sini ya. Jadi berarti masih dalam bentuk terikat elektronnya. Tetapi kalau pita konduksi, itu artinya elektron ini sudah free, sudah bebas, sudah lepas dari ikatan atomiknya. Ya, sudah keluar dari orbitnya. Jadi berarti kalau dia sudah berada, elektron ini sudah berada di dalam pita konduksi, berarti elektron tersebut sudah bisa membentuk arus listrik. Sudah bisa mengalir, aliran elektron tersebut akan membentuk arus listrik. Tapi kalau ketika masih berada di tingkatan energi valensi, ya, maka dia masih terikat ya, elektron tersebut dengan di dalam atomnya, dalam orbit
atom terbentuknya. Oke, jadi di sini kita baca bahwa di atas EC, ya, di atas batas energi konduksi ini, dan di bawah EV terdapat sejumlah besar tingkat energi yang berdekatan satu sama lain. Jadi pada level energi konduksi di sini, ya, itu juga terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan energi, ya. Dan juga begitu sama, demikian juga untuk yang di daerah pita konduksi, pita valensi, maaf, di sini juga terbagi lagi menjadi tingkatan-tingkatan energi. Celah antara bagian atas pita valensi dan bagian bawah pita konduksi disebut celah pita energi atau celah energi EG, ya, disimbolkan dengan EG. Celah ini dapat besar, kecil, atau nol, tergantung pada materialnya. Ya. Jadi antara pita valensi dengan pita konduksi, ya, itu terdapat celah energi gap yang kita namakan, kita kenal sebagai energi gap, gitu. Jadi elektron ini untuk sampai dia bisa free, bisa sampai lepas dari ikatannya, dari orbitnya, dia harus mendapatkan energi eksternal dari luar sebesar EG ini. Harus bisa menyeberangi celah energi untuk menuju pita konduksi. Dia harus mampu untuk melewati gap energi sebesar EG ini, yaitu mendapatkan energi dari luar tentunya, ya. Kita berikan energi dari luar. Nah, energi dari luar itu bisa berupa energi panas, bisa berupa energi listrik, ya, bisa, dan bisa juga tadi, ya, yang tadi sudah diberi contoh di atas, ada beberapa energi yang bisa melepaskan elektron menuju pita konduksi, seperti energi listrik atau energi panas tadi, ya. Nah, pada suhu 0 derajat, pada suhu 0 Kelvin, semua elektron berada pada pita valensi yang berisi sejumlah besar keadaan tingkatan energi atau states. Jadi pada suhu 0 Kelvin, itu si elektron ini freeze, ya, betul-betul freeze. Betul-betul tidak bisa bergerak, berada kokoh di dalam orbitnya, dalam ikatannya di sini. Ya, sehingga semua elektron tidak ada yang lepas sama sekali menuju pita konduksi. Jadi semua elektron berkumpul di dalam tingkatan energi pada pita valensi ketika suhunya 0 Kelvin. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Cukup jelas sampai sini mengenai klasifikasi material zat padat berdasarkan pita energi atau energi band. Jelas, ya. Jadi di sini ada tingkatan energi. Betul, ada tingkatan energi di sini. Baik, kalau jelas, saya lanjut ke next berikutnya. Nah, di sini ternyata di sini kita bisa lihat bahwa gap ini bisa mengecil tergantung, ya, nilai EG ini bisa membesar, bisa mengecil. Dan salah satu contoh di sini bagaimana kalau energi gap itu mengecil sehingga batas atas dari energi valensi, ya, batas atas dari energi valensi dari pita valensi itu overlapping dengan batas bawah dari energi konduksi atau pita konduksi. Saling tumpuk, ya, overlapping. Ketika overlapping, maka tidak ada lagi gap energi, ya. Ketika ada tumpang tindih, elektron dari pita valensi dapat dengan mudah bergerak ke pita konduksi. Jadi ketika di sini overlapping, tidak ada lagi energi gapnya 0, maka dengan mudah elektron yang berada dalam pita valensi nyebrang atau berada dalam pita konduksi, berpindah ke pita konduksi dengan mudahnya. Karena tidak ada lagi gap energi sebagaimana di sini. Kalau ini overlapping, jadi level energi EV di sini, energi valensi, dia akan berimpit dengan pita energi
konduksi. Bukan berimpit lagi, bahkan dia overlapping. Jadi bisa melebihi bagian atas dari EV, bisa melebihi bagian bawah, garis bawah, batas bawah dari EC. Gitu. Sehingga elektron-elektron yang ada di EV pada level energi valensi bisa langsung berada di pita konduksi. Nah, dalam keadaan inilah ya, maka sejumlah besar elektron tersedia untuk konduksi listrik. Ketika pita valensi sebagian kosong, elektron dari tingkat yang lebih rendah dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya konduksi. Nah, inilah awal mula terjadinya arus listrik, di mana resistansi bahan rendah atau konduktivitasnya tinggi. Nah, ini yang terjadi pada material konduktor, di mana terjadi overlapping antara pita energi valensi dengan pita energi konduksi, sehingga elektronnya akan secara mudah berpindah dari pita valensi, energi valensi ke energi konduksi. Begitu. Nah, sementara kita lihat berikutnya, jika celah pita energi yang besar, EG-nya di sini besar, lebih besar dari, di sini dilihat bahwa EG lebih besar dari 3 elektron volt, EG lebih besar dari 3 elektron volt, ini satuan dari energi ya, tidak ada elektron di pita konduksi, sehingga tidak ada konduksi listrik yang mungkin terjadi. Ya, jadi elektron yang berada di pita valensi yang masih terikat di dalam orbitnya, dia akan sulit untuk melompat ke pita konduksi, karena gap energinya besar, diperlukan energi eksternal yang besar, lebih besar dari 3 elektron volt. Ya, sehingga tidak ada konduksi listrik yang mungkin terjadi. Elektron tidak dapat dieksitasi, ya, tidak dapat dirangsang, tidak dapat diberikan energi kecil dari pita valensi ke pita konduksi melalui eksitasi termal. Misalkan diberikan energi eksternal berupa panas. Ya, elektron ini tidak dapat pindah ke pita konduksi. Nah, keadaan ini adalah kasus untuk isolator. Jadi material isolator mempunyai konstruksi pita energi seperti ini, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir baru kita bahas semikonduktor, di mana semikonduktor ini di antara isolator dan konduktor tadi, sehingga gap atau celah pita energi, gap energi antara pita valensi dengan pita konduksi di sini itu lebih kecil dari 3 elektron volt. Nah, pada kondisi ini, ya, karena celah pita energi kecil, di mana EG-nya lebih kecil dari 3 elektron volt, maka beberapa elektron memperoleh cukup energi, bahkan pada suhu kamar, dan masuk ke pita konduksi. Jadi, dengan energi panas yang kecil dengan suhu kamar saja, elektron pada pita valensi ini dapat dengan mudah berpindah ke pita konduksi. Nah, begitu ya, yang dimaksud seperti itu. Nah, elektron-elektron ini dapat bergerak dalam pita konduksi sehingga meningkatkan konduktivitas zat padat. Keadaan dimiliki oleh material semikonduktor. Keadaan ini ya dimiliki oleh material semikonduktor, di mana resistivitas semikonduktor lebih rendah daripada isolator, tetapi lebih tinggi daripada logam, begitu ya. Nah, ini yang terjadi pada material semikonduktor. Oke, dari tinjauan pita energi ini yang membedakan konduktor, semikonduktor, dan isolator, ada yang ingin ditanyakan tidak? Apa sudah jelas? Kalau Pak, kita tinjau dari... izin bertanya Pak. Ya, silakan, Mas. Pak, mengapa di pita konduksi itu elektron bergerak lebih cepat? Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi seperti kita ketahui ya tadi bahwa elektron ini pada pita valensi itu kan terikat. Dia pada pita valensi dia terikat di dalam orbitnya. Jadi elektron itu nggak keluar dari orbitnya, mengelilingi inti atom di dalam orbitnya. Setiap orbit ini memberikan tingkatan energi yang berbeda-beda. Jadi kalau orbitnya makin ke dalam, ya, makin ke dalam,
dia sebetulnya elektron ini memiliki energi yang kecil, makin ke dalam, makin mendekati inti atom. Tapi ketika mendapatkan energi yang lebih besar, maka elektron ini cenderung untuk bergerak lebih bebas. Jadi dia akan berpindah ke orbit yang lebih luar. Jadi pergerakannya akan lebih bebas elektron itu. Jadi dia berpindah dari tingkatan lingkaran orbit yang dalam dekat inti atom, dia akan berpindah ke orbit yang lebih luar dengan tingkatan energi yang lebih tinggi, gitu kan? Karena dia memiliki energi yang lebih tinggi gitu ya, untuk melepaskan diri dari orbit yang di bawahnya. Makin tinggi energi yang dimiliki oleh elektron, dia akan makin keluar. Orbitnya akan makin naik, akan menempati orbit yang lebih keluar lagi begitu. Sampai batas orbit yang paling luar, kalau dia diberikan energi yang lebih tinggi lagi, maka dia akan lompat ke pita konduksi. Artinya pita konduksi dia betul-betul free elektron. Artinya elektron sudah bergerak bebas, tidak terikat lagi di orbitnya. Ya, tidak berada dalam orbitnya lagi, tapi sudah free, sudah bebas bergerak. Nah, dalam pita konduksi ini. Artinya energinya sudah sangat tinggi, sehingga dia tidak bisa lagi diikat oleh inti atomnya. Gitu. Yang mengikat elektron itu kan sebetulnya ada gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti atom ya. Inti atomnya berupa proton kan, bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik antara proton yang bermuatan positif inti atom dengan elektron. Tapi kalau elektron ini energinya tinggi, dia cenderung menjauhi proton gitu. Di pergerakannya lebih bebas. Sampai dia ke pita konduksi, betul-betul dia bebas. Betul-betul lepas dari ikatan orbit yang dalam orbitnya. Nah, oleh sebab itu di sini dia free, bergerak, dia bebas. Dan akan bersiap menjadi arus listrik jika diberikan medan listrik. Ya, kalau diberikan medan listrik, dia akan bergerak searah dengan arah medan listriknya. Akan free, bebas menjadi arus listrik. Nah, begitu Mas Aseng ya. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab itu. Kita ada bertanya yang komentar selain itu. Tidak ada ya. Baik ya, saya kira seperti itu. Kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, semikonduktor ini juga bisa dibedakan menjadi ada beberapa jenis semikonduktor yang kita kenal sebagai semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Tapi di sini kita akan membahas dulu jenis semikonduktor intrinsik, gitu ya. Seperti apa semikonduktor intrinsik? Kita lihat di sini, kita baca. Semikonduktor intrinsik adalah bentuk paling murni dari semikonduktor, berupa murni unsur tanpa ada atom asing atau atom pengotor apapun. Jadi murni dari atom, katakanlah silikon, ya silikon aja atomnya, nggak ada atom yang lain yang masuk, yang menyusup ke dalam material tersebut. Dikatakan sebagai atom pengotor ya, artinya atom asing yang masuk ke dalam material semikonduktor tersebut. Di mana unsur-unsur yang tersedia secara alami seperti silikon dan germanium adalah contoh yang umum dan terbaik dari semikonduktor intrinsik. Jadi dia murni atom-atomnya itu hanya terdiri dari atom silikon atau germanium saja, tidak disisipi oleh atom yang lain yang disebut sebagai atom pengotor. Nah, inilah disebut sebagai semikonduktor intrinsik atau murni ya, murni berbentuk unsur-unsur murni, entah itu silikon atau germanium saja. Nah, ini jenis dari intrinsik. Kalau kita tinjau dari struktur kisi atau kristal dari atom-atom, di mana atom-atom ini nanti akan membentuk suatu bangun yang disebut sebagai kisi atau kristal. Jadi atom-atom tersebut itu membentuk suatu pola bangunan ya, dari atom-atom silikon atau germanium tadi,
dengan pola seperti ini, bangunan seperti ini. Kalau kita gambarkan kubus di sini, maka titik-titik pojok dari kubus akan terisi oleh atom-atom silikon atau germanium di tiap pojok ya. Berarti kan pojoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pojok dari kubus itu terisi oleh atom silikon atau germanium. Nah, selain itu, ada juga atom yang berada di dalam permukaan bidang. Permukaan bidang. Contohnya, bidang bagian depan itu atomnya yang ini ya. Nah, ini. Ini yang menempati bidang bagian depan. Kemudian atom yang menempati bidang bagian belakang yang ini. Ada lagi atom yang menempati bidang atas, yaitu ini. Kemudian ada juga atom yang menempati bidang samping, kiri kanan seperti ini. Ya. Selain itu juga ada atom-atom lain yang posisinya di antara atom-atom tadi. Gitu. Nah, dan antara atom-atom ini ada ikatan, saling terikat, membentuk suatu pola bangun teratur ya. Di mana di sini ada ikatan-ikatan antara atom tersebut, membentuk suatu bangun tertentu yang disebut sebagai struktur kisi atau kristal dari atom-atom. Gitu. Nah, inilah sifat dari semikonduktor intrinsik secara atomik, secara kristalnya gitu ya. Sifat dari kristal semikonduktor intrinsik. Disebut struktur seperti berlian, di mana setiap atom dikelilingi oleh 4 atom tetangga. Kita lihat di sini. Kalau kita ambil pola yang ini ya, mulai berangkat dari sini misalkan, ya, atom ini berikatan dengan atom yang ini, kemudian berikatan dengan atom ini, berikatan dengan ini, dan dengan ini. Maka kita lihat polanya ini. Membentuk segi 6 ya. Segi 6 sebagaimana berlian, bentuk dari berlian. Dan ini akan berulang untuk ikatan yang lain juga sama. Maka disebut struktur seperti berlian di mana setiap atom dikelilingi oleh 4 atom tetangga. Nah, silikon maupun germanium memiliki 4 elektron valensi dan dalam struktur kristal. Setiap atom berbagi 1 dari elektron valensinya dengan masing-masing dari 4 tetangganya. Gitu. Jadi ikatan ini, kenapa ada ikatan antara satu atom dengan atom yang lain? Sebetulnya yang berikatan adalah melalui elektronnya. Jadi ada share elektron, saling bagi elektron begitu. Nanti akan kita lihat lebih jelas pada gambar berikut penjelasan dari kalimat ini tadi ya, di mana silikon maupun germanium memiliki 4 elektron valensi dan dalam struktur kristal, setiap atom berbagi 1 dari elektron valensinya dengan masing-masing dari 4 tetangganya. Ikatan ini juga mengambil 1 elektron dari setiap tetangganya. Pasangan elektron yang digunakan bersama ini disebut ikatan kovalen atau ikatan valensi. Kita lihat di sini ada ikatan ya, untuk lebih jelasnya. Penjelasan dari kalimat ini kita lihat pada gambar berikut. Ini ada ikatan-ikatan. Nah, yang mengikat ini apa sih antar atom? Nah, kita lihat di sini di gambar ini. Jadi ini adalah atom dari silikon atau germanium. Ya. Dibilang di sini plus 4, kenapa? Dibilang plus 4 karena ada 4 elektron, ya, 4 elektron yang tidak berada dalam orbit aslinya, gitu. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap satu atom silikon ini, setiap satu atom akan dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada dalam lintasannya masing-masing, dalam orbitnya masing-masing, gitu. Nah, untuk yang orbit terluar ditempati oleh elektron terluar yang disebut sebagai elektron valensi, ya. Itu dia join dengan tetangganya. Saling mengikat dengan tetangganya. Elektron disebut join. Contoh saya ambil di sini atom ini ya yang ada di tengah. Dia elektron ini satu join dengan tetangganya di sini. Nah, dengan atasnya join orbit lah, join lintasan gitu ya. Gitu. Dan si atom ini juga sama, join satu elektronnya bergabung dengan lintasan
orbit yang atom ini. Nah, begitupun ke arah kanan sama, ke arah dengan atom sebelah kanannya, satu elektron ini join dengan lintasan elektron yang sebelah kanan. Begitupun elektron yang ini, dia joinkan elektron ini ke gabungkan orbitnya dengan atom yang di tengah. Begitupun ke kiri sama, ke bawah sama, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke kanan sama, semua seperti itu. Oleh sebab itu kita hitung di sini. Ya, jadi dia elektron yang di sini ada 4 ya. Dari elektron yang di tengah, dari atom yang di tengah ada 4 elektron, 1, 2, 3, 4 yang join dengan tetangganya. Tetangga sebelah atas, tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah bawah, dan tetangga sebelah kiri. Sehingga dia akan kehilangan elektron sebanyak 4 buah. Karena elektron tersebut join dengan tetangganya gitu ya. Dia akan kehilangan. Sehingga yang murni diikat oleh atom ini berkurang 4 gitu, berkurang 4. Yang murni diikat, yang masih dalam orbit aslinya, originalnya. Berkurang 4 ya kan, begitu kan. Oleh sebab itu di sini kelebihan muatan positif. Karena elektron itu kan bermuatan negatif. Kalau elektron bermuatan negatif, hilang 4 buah elektron, maka dia juga akan kelebihan muatan positif sebanyak 4. Maka disebut di sini disimbolkan dengan plus 4. Nah, inilah keadaan ini disebut sebagai ion positif. Ya. Jadi ion adalah atom yang kehilangan elektron atau kelebihan elektron. Kalau kehilangan elektron, maka disebut ion positif. Dalam kasus ini disebut plus 4, artinya dia kehilangan 4 elektron. Jadi menjadi ion positif. Begitu. Ya, oke. Jadi ikatan ini hanya mungkin terjadi pada suhu rendah. Jadi ikatan jenis ini di mana dia kan saling mengikat nih, sehingga akan membentuk seperti ini ikatannya. Kalau dilihat dari sisi kristal atau kisi dari bangun yang disusun oleh atom-atom ini. Tapi kalau kita lihat secara 2 dimensi, yang bentuk ikatannya sebagaimana berikut. Jadi ikatannya join ya, saling share. Nah, inilah disebut dengan ikatan kovalen. Disebut sebagai ikatan kovalen yang sharing ini ya, sharing elektron. Saling berbagi elektronnya. Dan ini ikatan ini hanya mungkin terjadi pada suhu rendah. Ya. Kemudian saat suhu meningkat, temperaturnya naik, suhunya meningkat, dan lebih banyak energi tersedia bagi elektron valensi, ya, maka elektron tersebut terlepas yang menyebabkan peningkatan konduktivitas unsur. Gitu. Jadi kalau pada saat keadaan suhu normal seperti ini, tapi ketika suhunya kita naikkan, meningkat, ya, maka elektron ada yang lepas sama sekali gitu dari ikatan ini, free, gitu ya. Jadi nggak mengikat lagi, tapi dia betul-betul lepas, sama sekali lepas, keluar. Jadi elektron bebas, free. Nah itulah dia beralih ke pita konduksi, bukan berada dalam pita valensi. Tidak berada dalam tingkatan-tingkatan energi yang masih terikat gitu ya, dalam valensinya. Dia sudah berada dalam pita konduksi, bebas, free, ketika diberikan suhu yang lebih tinggi lagi. Gitu. Dan elektron tersebut terlepas yang menyebabkan peningkatan konduktivitas dari semikonduktor tersebut. Energi termal hanya mengionisasi beberapa atom dan menyebabkan kekosongan dalam ikatan. Gitu. Jadi energi termal di sini juga tidak terlalu banyak melepaskan elektron, ya, yang membuat si atom ini menjadi bentuk ion. Itulah yang disebut dengan proses ionisasi. Ya. Jadi energi termal hanya mengionisasi beberapa atom aja, tidak banyak yang membuat dia menjadi ion, gitu kan? Tidak banyak. Dan menyebabkan kekosongan dalam ikatan. Jadi ikatan ini bisa juga
menjadi kosong gitu kan, karena elektronnya lepas akibat energi panas yang diberikan, yang ditambahkan gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan normal energi panasnya pada suhu rendah gitu, maka elektron ini dalam posisi seperti ini ya, tidak ada yang terlepas. Jadi saling mengikat. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jelas ya? Cukup jelas, Pak. Baik, baik ya. Kita lanjut berikut. Nah, ketika sebuah elektron yang memiliki muatan min Q tereksitasi, terangsang dengan energi, karena energi termal tadi, energi panas, ia terlepas dari ikatan. Ini meninggalkan kekosongan di sana dengan muatan efektif plus Q. Jadi kalau misalkan atom tadi ditinggalkan satu elektron, min Q, maka dia akan kelebihan muatan positif sebesar plus Q. Akibat adanya energi termal tadi ya, tereksitasi karena energi termal. Kekosongan ini disebut sebagai muatan elektronik positif, efektif, yang disebut dengan hole atau lubang. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan elektron ini menempati suatu posisi tadi, dan elektron ini lompat keluar, meninggalkan posisi tersebut, maka posisi yang ditinggalkan ini kita sebut sebagai lubang atau hole, ya, karena tidak terisi oleh elektron lagi, ditinggalkan oleh elektron. Maka inilah yang disebut dengan hole atau lubang. Tapi istilahnya di dalam semikonduktor lebih familiar ya, lebih pas, lebih lazim lah dikatakan sebagai hole daripada kita bicara lubang gitu kan, hole. Yang juga berperilaku seperti partikel bebas gitu. Jadi hole ini sebetulnya dikatakan sebagai quasi partikel ya, artinya partikel yang tidak benar-benar bergerak sebagaimana elektron. Ya, tapi dia mempunyai perilaku seperti gitu ya, like, berperilaku seperti partikel bebas gitu, walaupun dia sebetulnya hanya tempat yang ditinggalkan oleh elektron, hole ini. Nah, dalam semikonduktor intrinsik, tadi kan kita bicara semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor yang murni atomnya murni, tidak kemasukan atom asing. Contohnya silikon dan germanium murni. Itu intrinsik, di mana jumlah elektron bebas kita simbolkan dengan Ne, jumlah elektron bebasnya Ne sama dengan jumlah hole yang ditinggalkan ya, NH, dan disebut konsentrasi pembawa intrinsik. Jadi in Ni ya itu disebut sebagai konsentrasi pembawa intrinsik, jumlahnya sama dengan jumlah elektron, sama juga dengan jumlah hole yang ditinggalkan oleh elektron. Nah, inilah Ni ini yang disebut, yang mencirikan semikonduktor intrinsik, gitu. Konsentrasi pembawa muatan intrinsik. Jadi kita tahu ya, bahwa yang membawa muatan listrik itu bisa pembawa muatan listrik negatif, bisa pembawa muatan listrik positif. Nah, kalau pembawa muatan listrik negatif, itu kita sebut sebagai elektron. Yang membawa muatan positif, itu kita sebut sebagai hole. Tadi, karena hole ini yang ditinggalkan oleh elektron, berarti dia menjadi positif kan, kelebihan muatan positif. Gitu. Nah, kalau kita bicara secara umum pembawa muatan listrik, apakah itu membawa muatan listrik negatif atau membawa muatan listrik positif? Tapi secara umum disebut sebagai konsentrasi pembawa muatan. Nah, itulah yang disebut sebagai pembawa muatan intrinsik atau Ni. Apakah itu hole, apakah itu elektron, maka secara umum dikatakan pembawa muatan intrinsik dan disimbolkan dengan Ni. Nah, di mana Ni ini sama jumlahnya dengan jumlah elektron dan sama juga dengan jumlah hole-nya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan? Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Baik.
Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, sekarang tadi kita sudah bicarakan pergerakan dari elektron, di mana dia bisa berpindah dari pita valensi ke pita konduksi akibat ada rangsangan energi dari luar, ada eksitasi energi eksternal, bisa energi panas tadi ya, kita bicara energi thermal tadi yang membuat elektron tadi berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, akan bergerak elektron tadi. Dan ketika dia sudah sampai pita konduksi, jika diberi medan listrik, maka elektron ini akan bergerak menjadi arus listrik. Nah, sekarang tadi kita bicara konsep hole atau lubang yang ditinggalkan oleh elektron. Sekarang kita akan bicarakan lebih dalam lagi mengenai sifat dari hole ditinjau dari pergerakan dari hole. Apakah hole ini bisa bergerak? Enggak, gitu sih. Ya. Sebagaimana elektron bisa bergerak, tidak. Nah, konsep itu kita lihat di sini. Tadi ya. Jadi pada kondisi struktur dua dimensi dari silikon atau germanium, kita lihat seperti ini. Kita lihat atom yang di tengah, dia membentuk ikatan kovalen tadi ya. Nah, tapi di sini ada satu elektron yang tadi ikatannya join ya, elektron valensi tadi yang membentuk ikatan kovalen. Ketika ada energi panas, rangsangan energi dari luar, maka elektron ini akan keluar, akan loncat. Karena energinya makin tinggi, maka dia tidak lagi terikat. Karena diberikan energi, akan lompat menjadi free elektron bebas. Dan dia akan meninggalkan hole, lubang di sini. Akan terjadi hole di sini. Nah, itu adalah kondisi satu ya, kondisi satu. Di mana kita katakan di sini kedudukan satu atau site satu. Ketika ditinggalkan oleh elektron jadi hole pada site satu. Nah, kemudian pada kedudukan 2, site 2, pada kedudukan 2 di sini site 2, elektronnya masih eksis ya, masih ada. Ya, masih ada. Yang meninggalkan adalah pada site 1, kedudukan 1, posisi 1. Pada posisi 2 ini masih ada. Katakanlah seperti itu ya kondisinya. Nah, kemudian elektron yang pada site 2, dia bisa saja berpindah ke mengisi lubang yang ini, ke site 1, ke kedudukan 1. Dia bisa berpindah ke site 1 di sini. Kalau ada rangsangan juga gitu kan, bisa pindah. Jadi dia meninggalkan hole-nya di sini. Sekarang hole posisi site 2 yang ditinggalkan oleh elektron akan menjadi hole, akan menjadi lubang. Di mana elektron yang ada di sini pindah ke site 1, ke posisi 1 atau kedudukan 1. Nah, maka seolah-olah ada perpindahan hole. Ada perpindahan hole dari posisi 1 atau site 1 menjadi site 2, posisi 2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pergerakan dari hole. Seolah-olah gitu kan. Tapi itulah yang disebut sebagai pergerakan dari hole. Jadi tidak secara nyata dia berpindah hole itu. Tetapi dia seolah-olah berpindah karena elektronnya berpindah begitu. Jadi seolah-olah hole-nya berganti berpindah. Gitu. Tapi secara fisik dia tidak bergerak. Nah, itulah disebut sebagai pergerakan dari hole. Bisa dimengerti, bisa dipahami pergerakan dari hole ini? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kalau sudah kita lanjut ya. Ini adalah keterangan dari yang tadi sebenarnya. Ini sudah saya jelaskan dan ini penjelasannya di sini bisa nanti dilihat bahwa elektron setelah tereksitasi karena energi termal melepaskan diri dari ikatan menghasilkan elektron bebas pada kedudukan 1 atau site 1. Sehingga kekosongan tercipta di kedudukan tempat elektron melepaskan dirinya menjadi hole. Elektron dari kedudukan 2 atau site 2, seperti yang ditunjukkan pada gambar, melompat ke hole atau kekosongan yang dibuat di kedudukan 1 tadi. Dan hole tersebut sekarang akan berpindah dari kedudukan 1 ke 2. Nah itu, jadi perpindahan hole mekanismenya seperti itu.
elektron yang dibebaskan dari kedudukan 1 tidak terlibat dalam pergerakan Hall. Ia bergerak secara independen seperti elektron konduksi yang berkontribusi terhadap arus elektron atau IE di bawah medan listrik yang diberikan. Selain itu, pergerakan Hall sebenarnya adalah pergerakan elektron yang terikat. Nah, gitu. Jadi, Hall itu sebenarnya pergerakan dari elektron yang terikat. Ya, ini kan elektron pindah dari side 2 ke side 1, tapi masih dalam kondisi terikat, nggak free. Nggak free seperti ini. Kalau ini sudah sama sekali lompat. Sedangkan pergerakan elektron, perpindahan elektron dari side 2 ke side 1, dari kedudukan 2 ke kedudukan 1, ini masih dalam ikatan, masih terikat, belum bebas sama sekali. Nah, perpindahan elektron yang masih dalam ikatan inilah yang disebut sebagai pergerakan Hall. Itu ya. Jadi pergerakan Hall sebenarnya adalah pergerakan elektron yang terikat. Oke ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, itu bisa saya jelaskan. Di bawah pengaruh medan listrik, Hall ini akan bergerak menuju potensial negatif yang menghasilkan arus Hall atau IH. Sehingga arus total I adalah penjumlahan dari arus elektron ditambah arus Hall. Nah, seperti itu ya. Selain proses pembentukan elektron dan Hall bebas, proses rekombinasi juga berlangsung secara bersamaan. Dalam proses ini, elektron bergabung kembali dengan Hall. Dalam keadaan setimbang, laju pembentukan sama dengan laju rekombinasi. Jadi selain ada proses mekanisme elektron ini meninggalkan Hall, ada juga proses penggabungan kembali elektron dengan Hall-nya. Gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai rekombinasi. Jadi rekombinasi adalah proses bergabungnya kembali elektron dengan Hall. Jadi elektron akan menuju Hall lagi, mengisi Hall lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai proses rekombinasi. Ya. Dalam proses ini elektron bergabung kembali dengan Hall dalam keadaan setimbang, laju pembentukan sama dengan laju rekombinasi. Jadi laju pembentukan elektron dan Hall, lajunya ya, kecepatan pembentukan elektron yang tadi dengan Hall-nya sama dengan laju rekombinasinya, gitu. Sama dalam keadaan setimbang. Oke ya. Nah, sekarang untuk semikonduktor intrinsik tadi, kalau kita tinjau pada suhu 0 Kelvin, ya semikonduktor, bagaimana yang terjadi pada semikonduktor intrinsik jika suhunya kita buat 0 Kelvin? Nah, kita lihat pada gambar ini bahwa pada suhu T sama dengan 0 Kelvin, semikonduktor akan bersifat seperti insulator, di mana elektronnya ini akan tetap menduduki pita valensi, akan tetap menduduki orbit-orbitnya yang awal, ya, tidak ada perpindahan sama sekali. Dia akan terus mengelilingi inti atom pada orbitnya secara teratur tadi ya, secara reguler, dan dia tidak sama sekali tidak berpindah-pindah begitu ya, pada keadaan 0 Kelvin ini. Jadi dia berkumpul di pita valensi pada ikatan energi valensi. Secara struktural terdapat celah energi kecil. Nah, ini sehingga jika elektron ini berkumpul di bawah, sama sekali tidak berpindah ke ke pita konduksi, maka seolah-olah terjadi gap. Seolah-olah terjadi gap energi antara pita valensi dengan pita konduksi yang gap energinya ini cukup besar nilainya sehingga tidak dapat menyeberangkan, elektron ini tidak bisa menyeberang melewati energi gap ini gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu kalau si semikonduktor intrinsik pada suhu 0 Kelvin. Ya. Secara struktural terdapat celah energi kecil, tapi sebenarnya energi ini ya energinya kecil ya, kecil karena dia kan semikonduktor. Tetapi cukup besar bagi elektron untuk menyeberang menuju pita konduksi
jika suhunya 0 Kelvin. Nah, begitu maksudnya. Jadi energi gap yang sebetulnya kecil pada semikonduktor, tapi bagi elektron cukup besar untuk untuk mengatasi energi ini berpindah ke pita konduksi pada suhu 0 Kelvin. Nah, begitu ya. Ketika suhu rendah, elektron tidak cukup tereksitasi, tidak cukup terangsang untuk melompat ke keadaan energi yang lebih tinggi. Elektron tetap berada di pita valensi dan tidak ada pergerakan ke pita konduksi. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Nah, ketika suhu meningkat pada T lebih besar dari 0 Kelvin, maka beberapa elektron mulai tereksitasi. Nah, mulai ada yang berpindah ke pita konduksi. Nah, elektron-elektron ini berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, meninggalkan hole di sini. Pindah 4 elektron, meninggalkan 4 hole gitu ya. Ketika suhunya mulai meningkat, lebih besar dari 0 Kelvin. Nah, oke ya, gitu ya. Oke, jadi disitulah proses mekanisme dari semikonduktor intrinsik. Nah, sekarang jenis semikonduktor yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik. Peningkatan konduktivitas semikonduktor meningkat ketika sejumlah kecil atom pengotor atau impurity atoms ditambahkan ke dalamnya. Jadi kalau kita bicara semikonduktor intrinsik tadi adalah semikonduktor yang murni atom-atomnya adalah atom silikon atau atom germanium, tergantung jenis semikonduktornya tadi ya. Murni dia, tidak ada atom asing atau disebut atom pengotor yang masuk ke dalam susunan atomnya tadi, kristal tadi. Ya, kita bicara kristal, kisi tadi ya. Jadi kalau ada atom asing yang masuk ke dalam struktur bangunan atom atau kristal tadi, maka itulah disebut sebagai atom pengotor. Nah, itu. Nah, semikonduktor ekstrinsik ini, semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang di mana ada atom asing, atom pengotor yang masuk ke dalam kristal yang aslinya, original tadi, gitu ya. Ditambahkan, memang sengaja ditambahkan ke dalamnya, gitu. Di mana nanti akan meningkatkan konduktivitas dari semikonduktor yang awal tadi, yang sebelum ada pengotor. Akan meningkat ketika sejumlah kecil atom pengotor ditambahkan ke dalamnya, ke dalam kristal tadi. Bahan-bahan ini adalah semikonduktor ekstrinsik, dikatakan sebagai semikonduktor ekstrinsik, atau disebut sebagai semikonduktor terdoping. Jadi istilahnya semikonduktor tadi didoping, dikasih doping gitu ya. Didoping dengan atom asing disebut atom pengotor. Pengotor adalah dopan. Nah, sementara atom pengotornya tadi disebut sebagai dopan yang memberikan doping gitu ya. Gitu. Dan prosesnya adalah doping tadi. Didoping. Diberikan atom asing. Dan atom asing pengotor tadi disebut sebagai dopan. Syarat penting untuk doping adalah bahwa jumlah pengotor yang ditambahkan tidak boleh mengubah struktur kisi semikonduktor yang original, yang aslinya. Untuk mencapai hal ini, ukuran atom dopan, ukuran atom yang didopingkan tadi, atom pengotor tadi, dan atom semikonduktor aslinya, itu kurang lebih harus sama ukuran atomnya, tidak boleh berbeda jauh ya. Sebab dia akan masuk ke dalam struktur kristal, struktur bangunan dari kisi kristal tadi. Ya. Kalau misalkan atom asing tadi masuk ke dalam struktur kristal yang ukuran atom asingnya ini berbeda jauh, maka struktur tadi akan berubah. Ya, akan terjadi namanya akan terjadi perubahan konstruksi bangunan tadi. Dimensi bangunan tadi akan berubah ya. Gitu. Ya, tadi. Kalau misalkan ukuran atom dopingnya terlalu besar, berbeda jauh.
Nah, ini memang sengaja diberikan atom pengotor, tujuannya adalah untuk meningkatkan konduktivitas dari semikonduktor tersebut. Diberikan atom asing pengotor tadi, dimasukkan ke dalam isi atau struktur kristalnya. Nah, maka semikonduktor jenis ini dikatakan sebagai semikonduktor ekstrinsik. Jelas sampai sini? Ada yang tanyakan? Mengenai semikonduktor ekstrinsik? Jelas ya? Oke. Next, kalau jelas. Nah, jenis dopan atau atom pengotor, atom yang didopingkan pada semikonduktor ekstrinsik ini, bisa kita lihat di sini jenis-jenisnya apa saja. Kristal silikon dan germanium didoping menggunakan dua jenis dopan, menggunakan dua jenis atom pengotor. Yang pertama adalah jenis pentavalen, di mana pentavalen di sini mempunyai valensi 5. Elektron valensinya 5, valensi 5 ya, seperti jenis arsenik, As, antimon, Sp, atau fosfor. Nah, ini atom-atom dopan. Dia jenisnya adalah pentavalen. Nanti apa itu pentavalen akan kita lihat, akan saya jelaskan di menggunakan gambar berikut, nanti akan lebih jelas. Atau menggunakan trivalen atau valensi 3. Nah, jenis trivalen, valensi 3 ini contohnya adalah seperti indium, In, boron, B, atau aluminium, Al, dan lain-lain. Itu jenis trivalen. Jadi ada dua jenis dopan, bisa pentavalen, valensinya 5, bisa trivalen, valensinya 3. Nah, kita baca dulu, nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pentavalen dan trivalen tadi, karakteristiknya akan kita jelaskan berikut nanti. Nah, ukuran atom dopan relatif sama dengan semikonduktor murni. Jadi yang pentavalen maupun trivalen, ini ukuran atom relatif sama dengan semikonduktor asalnya, yang murni, yang asal. Baik Si maupun Je, silikon maupun germanium, termasuk dalam golongan keempat dalam tabel periodik. Sehingga pilihan dopan adalah dari golongan ketiga dan kelima, ya, pentavalen, trivalen. Kenapa? Karena silikon maupun germanium termasuk dalam golongan keempat. Sehingga dianggap bahwa golongan ketiga maupun golongan kelima, ukuran atomnya kurang lebih hampir sama. Memastikan bahwa ukuran atom tidak jauh berbeda dari golongan keempat. Dopan ini menghasilkan dua jenis semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P. Nah, itu. Jadi, tergantung dari dopannya. Kalau dopannya pentavalen, nanti menghasilkan tipe N atau tipe P, gitu kita lihat nanti ya. Gitu. Sehingga akan membedakan kalau dopannya pentavalen sama trivalen, apakah menjadi tipe N atau tipe P. Nah, ini semikonduktor tipe N yang akan kita bahas di sini. Nah, tadi aslinya semikonduktor tipe N dibuat ketika semikonduktor murni seperti silikon dan germanium didoping dengan unsur pentavalen. Di mana atom-atom murni, atom asli dari silikon maupun germanium tadi kan plus 4. Plus 4 ya. Dikatakan sebagai ion positif 4 gitu. Nah, kemudian yang atom yang di tengah di sini ini disisipkan, kita ganti dengan atom pengotor, atom asing dengan yang pentavalen. Di mana pentavalen di sini plus 5. Jadi berarti elektron yang ada di luarnya, elektron yang membentuk yang di bagian elektron terluar, orbit terluar, itu jumlahnya 5. Ada 5. Kalau tadi kan 4 elektron yang di luarnya 4, dan semuanya terikat, join ya, sharing, membentuk ikatan kovalen dengan tetangganya. Nah, ketika disisipkan atom pentavalen yang plus 5, maka yang 4-nya tetap membentuk formasi yang sama seperti asalnya. Yang 4-nya ya, yang elektron 4 buahnya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tetap dia membentuk formasi yang sama. Tetapi ada satu kelebihan elektron dari pentavalen ini yang tidak terikat sama sekali. Free elektron. Karena tidak ada temannya. Dia join dengan siapa gitu, berteman dengan siapa.
Nah, ini kalau kita sisipkan yang pentavalen akan kelebihan 1 elektron dibandingkan yang 4. Gitu ya. Nah, kelebihan elektron inilah yang mencirikan bahwa semikonduktor ini tipe N. Tipe N. Mencirikan itu. Ketika atom pentavalen menggantikan atom Si, 4 elektronnya berikatan dengan 4 atom Si di dekatnya, ya tadi tetangganya. Sementara elektron kelima tetap terikat longgar pada atom induk. Nah, gini. Dia tetap terikat pada orbit originalnya. Jadi nggak free sama sekali menuju konduksi gitu ya. Pita konduksi belum. Tapi dia tidak terikat dengan tetangga gitu. Jadi dia masih terikat di dalam orbitnya si pentavalen ini. Tetapi terikat secara lemah. Kuat, ikatannya tidak terlalu kuat. Sehingga sewaktu-waktu dia bisa saja lompat ketika dirangsang, dikasih eksitasi energi termal dari luar sedikit saja gitu ya. Di sementara elektron kelima tetap terikat longgar pada atom induknya, gitu maksudnya. Jelas ya sampai sini ya? Atau ada yang tanyakan silakan, kalau ada yang tanyakan silakan diinterupsi aja langsung. Nah, energi ionisasi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron yang tadi, yang pentavalen tadi, yang masih terikat di orbit tapi dengan lemah, itu sangat kecil. Energi ionisasinya yang dibutuhkan. Sehingga elektron ini dapat bergerak dalam kisi, bahkan pada suhu ruangan. Itu. Jadi, elektron ini dapat dengan mudah bergerak dengan bebas ketika dikasih energi sedikit aja gitu. Ini ya, keterangan ini. Dengan menambahkan pengotor pentavalen, energi ini turun menjadi sekitar 0,05 elektron volt. Jadi, dengan energi yang kecil saja, sebesar 0,05 elektron volt, elektron pengotor ini tadi sudah bisa free sama sekali. Di mana energi ionisasi yang dibutuhkan silikon pada suhu ruangan adalah sekitar 1,1 elektron volt. Nah, kalau dia silikon murni, belum ada pentavalen, belum didoping pentavalen, untuk membebaskan elektron dari pita valensi ke pita konduksi, itu diperlukan energi 1,1 elektron volt. Tetapi ketika ditambahkan dopan pentavalen, ya, itu energi yang dibutuhkan sudah tidak sebesar ini lagi untuk membebaskan elektron ke pita konduksi, cukup dengan 0,05 elektron volt saja gitu. Jadi lebih mudah elektron itu untuk berpindah ke pita konduksi dengan energi yang jauh lebih kecil daripada silikon murni aslinya gitu, sebelum diberikan doping gitu. Jumlah elektron yang disediakan oleh atom dopan tidak bergantung pada suhu sekitar, dan terutama bergantung pada tingkat doping. Gitu. Jadi jumlah elektronnya tidak tergantung pada suhu yang disediakan oleh atom dopan, ya, tapi tergantung dari tingkat dopingnya, banyak dopingnya gitu. Mau dopingnya sedikit, mau dopingnya banyak, itulah yang akan menentukan jumlah elektron yang tidak terikat tadi, yang free tadi gitu. Saat suhu naik, atom Si melepaskan beberapa elektron dan menghasilkan beberapa hole gitu. Nah, ini maksudnya kalau ini normatif ya. Kalau ini jelas sudah menjadi sifat dasar dari Si sebelum di doping. Sebelum di doping pun dia akan seperti ini gitu kan, akan melepaskan beberapa elektron dan menghasilkan beberapa hole ketika suhu naik. Tapi yang berperan di sini akhirnya bukan mekanisme Si melepaskan beberapa elektron, tapi tadi adanya dopan, atom pengotor tadi, elektron-elektron dari atom pengotor atau dopan tadi. Karena dia hanya membutuhkan energi yang kecil untuk sampai free, bebas, untuk menjadi free elektron. Karena jumlah hole ini sangat kecil, pada titik waktu tertentu jumlah elektron bebas jauh lebih tinggi daripada jumlah hole karena didoping tadi ya. Karena rekombinasi, maka jumlah lubang juga semakin berkurang. Nah,
tadi kan ada proses rekombinasi. Rekombinasi ini juga akan mengurangi jumlah hole-nya. Jadi elektron yang tadi berlebih, sebagian free, sebagian juga mengisi hole. Sehingga akan terjadi rekombinasi, dan sehingga itu juga akan mengurangi jumlah hole-nya, jumlah lubangnya, semakin berkurang. Ketika semikonduktor didoping dengan atom pentavalen, elektron adalah pembawa muatan mayoritas, sementara hole adalah pembawa muatan minoritas. Semikonduktor ekstrinsik jenis ini disebut sebagai semikonduktor tipe N, nah gitu. Di mana jumlah elektron bebas, Ne, jauh lebih besar dari jumlah hole-nya. Dengan proses mekanisme sebagaimana tadi dijelaskan tadi, dengan adanya doping atom pentavalen akan menyebabkan adanya elektron, jumlah elektron yang jauh lebih banyak daripada jumlah hole-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami jenis semikonduktor tipe N? Bisa Pak, cukup bisa Pak. Pak. Baik, nggak ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, berarti sudah cukup jelas. Nah, sekarang semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P. Tentu kalau kita baca semikonduktor tipe P ini, kita berasumsi bahwa ini berbalikan dengan tipe N. Nah, asumsi tadi benar, ini kebalikan dari tipe N. Jadi tadi prosesnya adalah seperti tadi kan, semikonduktor tipe P dibuat ketika elemen trivalen digunakan untuk mendoping semikonduktor murni seperti Si dan E. Kalau pada tipe N tadi, dopingnya diberikan oleh atom pentavalen yang plus 5. Nah, untuk tipe P, ini dopingnya kita gunakan atom trivalen yang plus 3. Nah, di sini. Tadi kalau tadi plus 5 untuk tipe N, pentavalen, sekarang untuk yang tipe P, kita gunakan trivalen untuk dopingnya. Di mana yang untuk yang trivalen di sini, dia ada satu hole. Jadi kita baca di sini ya. Ketika atom trivalen menggantikan atom Si di tengah di sini, 3 elektronnya berikatan dengan 3 atom Si di dekatnya. Gitu. Karena di sini plus 3 kan, berarti ada 3 elektron yang berikatan dengan 3 atom Si di dekatnya. Tidak 4 lagi, tapi 3 aja yang berikatan. Namun, tidak ada elektron yang berikatan dengan atom Si keempat. Karena dia elektronnya cuma 3, valensinya, jadi yang berikatan dengan tetangganya cuma 3 aja. Ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Yang ke kanannya, dia tidak punya elektron lagi. Ya, maka di sini yang terdapat adalah hole, karena tidak ada elektron. Nah, inilah sifat dari yang trivalen tadi, ada hole di sini. Gitu. Nah, apa namanya? Jadi mekanismenya seperti itu. Kita lanjut lagi di sini. Hal ini menyebabkan lubang atau kekosongan antara atom trivalen dan atom silikon keempat. Ini ya. Ini atom silikon yang keempatnya ini yang trivalennya ini. Hole terjadi dengan dimulainya lompatan elektron dari orbit luar atom di sekitarnya untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, tadi kan proses hole itu, perpindahan hole terjadi jika ada pergantian hole. Nah, tadi kan di sini aslinya kosong diberikan oleh pentavalen. Ketika ini kosong, maka elektron yang di bawahnya, yang di sini, itu bisa lompat masuk ke hole di sini. Maka akan terjadi perpindahan hole tadi kan, akan terjadi perpindahan hole. Hole terjadi dengan dimulainya lompatan elektron dari orbit luar atom di sekitarnya untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal ini menciptakan lubang di lokasi tempat elektron melompat. Sehingga hole sekarang tersedia untuk konduksi. Nah, gitu. Jumlah lubang yang dihasilkan oleh atom dopan tidak bergantung pada suhu sekitar. Sama seperti yang tipe N tadi, jumlah atom dopannya gitu ya, tidak bergantung pada suhu sekitar. Tapi terutama bergantung pada tingkat dopingnya gitu. Dopingnya mau banyak, mau sedikit. Saat suhu meningkat, atom Si melepaskan beberapa elektron dan menghasilkan beberapa hole. Dan karena jumlah elektron ini sangat kecil,
maka titik waktu tertentu jumlah hole jauh lebih tinggi daripada jumlah elektron bebas. Dengan kita memberikan doping trivalen yang banyak, maka akan memberikan hole banyak juga kan, akan menghasilkan hole yang banyak. Sehingga hole-hole itu akan diisi oleh elektron sekitarnya, diisi. Nah, elektron sekitarnya akan meninggalkan hole lagi gitu kan, sehingga hole yang terjadi akan banyak di sini lubang-lubang, sehingga di sini akan kelebihan hole, sedangkan jumlah elektronnya jauh lebih sedikit nanti daripada hole-nya. Gitu. Saat suhu meningkat, atom Si melepaskan beberapa elektron dan menghasilkan beberapa lubang. Dan karena jumlah elektron ini sangat kecil, maka pada titik waktu tertentu jumlah hole jauh lebih tinggi daripada jumlah elektron bebas. Gitu. Dikembalikan dari yang tipe N tadi ya. Karena rekombinasi, jumlah elektron bebas juga semakin berkurang. Gitu. Jadi yang elektron tadi yang bebas ditangkap oleh hole yang ada. Sehingga jumlah elektron bebasnya juga makin berkurang. Gitu. Karena hole-nya terlalu banyak. Ketika semikonduktor didoping dengan atom trivalen, hole adalah pembawa muatan mayoritas. Elektron bebas adalah pembawa muatan minoritas. Nah, semikonduktor ekstrinsik jenis ini disebut semikonduktor tipe P, di mana jumlah hole NH jauh lebih besar daripada jumlah elektron bebas Ne. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Baik. Ya. Oke, saya lanjutkan ya, tinggal beberapa halaman lagi, tinggal sedikit lagi. Oke, nah sekarang kita tinjau dari pita energi dari semikonduktor ekstrinsik. Ditinjau dari pita energinya. Pada semikonduktor ekstrinsik, perubahan suhu sekitar menyebabkan produksi pembawa muatan minoritas. Atom dopan menghasilkan pembawa muatan mayoritas. Selama rekombinasi, pembawa muatan mayoritas menghancurkan sebagian besar pembawa muatan minoritas ini, yang menyebabkan penurunan konsentrasi pembawa muatan minoritas dan mempengaruhi struktur pita energi semikonduktor. Nah, ini akan kita bawa tadi mekanisme tadi ditinjau dari pita energinya. Ya. Pada semikonduktor semacam itu terdapat status energi tambahan, di mana status energi akibat pengotor donor tadi dopan tadi status energinya menjadi Ed, dan status energi akibat pengotor akseptor itu adalah status energinya Ea. Nah, apa ini? Nanti akan kita jelaskan, akan kita lihat dengan gambar untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, di sini dari gambar ini, kita lihat dulu pada semikonduktor Si tipe N, nah ini kita tipe N dulu ya, bahwa tingkat energi donor, Ed, jadi tadi yang sebagai donor, tadi kan atom pengotor ya, atom asing tadi, ketika dimasukkan ke dalam struktur kristal, dari dari murninya, material asalnya gitu ya, maka dia akan memberikan tingkat energi tambahan, energi donor. Jadi begini, kalau dia sebelum kita doping, yang tipe N ini, maka kondisinya dari pita energi di sini kan seperti ini ya. Jadi ada atom-atom yang masih terikat di pita valensi, ada juga yang sudah bebas pada pita konduksi. Nah, ini ketika keadaan sebelum didoping. Tapi jumlah ini nggak terlalu banyak, jumlah elektronnya ini masih sedikit. Jadi elektron yang pindah dari valensi ke pita konduksi masih belum terlalu banyak, belum sebanyak ini ketika belum didoping. Ya karena dia harus melintasi celah energi sebesar Eg ini. Celah energi sebesar Eg, di mana Eg ini cukup besar gitu ya untuk menyeberangkan elektron ini dari pita valensi ke konduksi. Nah, tetapi ketika ada atom doping pengotor gitu ya, maka
maka tingkatan energi seolah-olah energi valensi ini jadi naik. Nah, energi valensi ini jadi naik menjadi batasnya menjadi di sini menjadi ED. Nah, menjadi ED. Dan celah jarak antara ED dengan EC yang di atas sangat kecil, 0,01 elektron volt dibandingkan dengan jarak antara EV yang murni yang asli ke EC. Yang EG di sini kan masih tinggi nih. Celahnya masih lebar. Tapi ketika kita doping, maka seolah-olah batas energi yang EV di sini pita valensi jadi naik sampai sini. Sehingga elektron ini akan sangat mudah sekali berpindah ke pita konduksi. Hanya menyeberangi celah energi sebesar 0,01 elektron volt. Sedangkan EG di sini tadi untuk semikonduktor kan kita tadi tahu sekitar lebih kecil dari 3 elektron volt kan tadi ya. Tapi tidak sampai segini gitu. Nah, itulah prosesnya seperti itu. Jadi pada semikonduktor Si tipe N bahwa tingkat energi donor ED lebih rendah daripada pita konduksi EC, lebih rendah sedikit di sini. Bisa juga pengertiannya kita balik. Bisa juga pengertiannya kita balik, yaitu EC-nya turun. Nah, tingkat energinya, batas EC-nya jadi turun sampai sini. Sehingga di sini menyeberangnya akan lebih lebih rendah, lebih pendek gitu ya. Energi gap-nya lebih kecil daripada kalau dia harus menyeberang ke EC. Kalau dia sampai ED aja kan lebih rendah. Nah, kalau di situ kan pengertiannya seperti itu. Jadi elektron dapat bergerak ke pita konduksi dengan energi minimal 0,01 elektron volt. Nah, tapi kalau dalam pengertian ini, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, bahwa dia lebih mudah pindah ke elektron konduksi hanya dengan energi 0,01 elektron volt. Jadi yang pengertiannya seperti itu ya. Jadi dia hanya butuh energi 0,01 elektron volt. Pada suhu ruangan, sebagian besar atom donor dan sangat sedikit atom Si yang terionisasi. Jadi pada suhu ruangan, sebagian besar atom donor ini terionisasi. Artinya melepaskan elektronnya banyak sekali terionisasi itu. Tapi sangat sedikit atom Si yang terionisasi. Pita konduksi memiliki sebagian besar elektron dari pengotor donor. Nah, tadi seperti saya kemukakan di awal bahwa ini jumlah elektron ini tadinya sedikit karena sumbangan dari pita valensi dari dari unsur murninya, dari material murni aslinya. Sedikit dia nyumbang. Tapi ketika dikasih doping pengotor, maka sumbangan elektronnya akan menjadi banyak akibat dari sumbangan sebagian besar elektron dari pengotor donor. Penyumbang tadi, dari dopingan tadi ya. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita tinjau untuk yang tipe P. Nah, tipe P tentu kebalikannya. Jadi pada semikonduktor Si tipe P, tingkat energi akseptor, energi penerimanya, akseptor, ya di sini A, lebih tinggi daripada pita valensi EV. Jadi lebih tinggi sedikit di sini daripada yang EV. Nah, kita katakan tadi, ini sebagai ED ini adalah tingkat energi donor. Kenapa donor? Karena di sini menyumbangkan elektron untuk ke pita konduksi, maka disebut sebagai tingkat energi donor untuk tipe N. Tapi untuk tipe P, tingkat energi yang lebih naik dari tingkat energi valensi, itu kita katakan sebagai tingkat energi akseptor. Artinya menerima, bukan sebagai pendonor, tapi sebagai penerima. Artinya penerima itu whole kan, whole itu menerima gitu. Nah, ini penerimanya energinya lebih tinggi dari EV-nya, dari level EV-nya. Di mana elektron dapat berpindah dari pita valensi ke tingkat EA dengan energi minimal. Jadi si elektron ini dapat dengan mudah ya pindah dari pita valensi ini ke wilayah EA, ke zona EA, ke tingkat EA.
dan akan meninggalkan hole di sini, meninggalkan banyak hole karena elektronnya gampang pindah, mudah pindah ke zona EA karena di sini energinya kecil, membutuhkan energi untuk nyebrang itu hanya 0,01 sampai 0,05 elektron volt, maka banyaklah elektron yang pindah ke zona EA sehingga akan banyak meninggalkan hole begitu. Jadi akan banjir hole sebagaimana sifat dari tipe P, kelebihan hole. Pada suhu ruangan, sebagian besar atom akseptor terionisasi, di mana meninggalkan hole di pita valensi. Pita valensi memiliki sebagian besar hole dari pengotor. Nah, ini juga sama. Jadi hole di sini bukan dari material murninya, dari bahan murninya, tapi dari dopan tadi ya, atom pengotor. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami. Dari kita lihat dari analisanya dari sisi pita energi untuk tipe N dan tipe P. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa Pak. Pak, bisa. Oke, Bisa, Pak. baik. Nah, terakhir sekarang kita ada sedikit contoh soal ya. Konsentrasi elektron dan hole pada semikonduktor dalam kesetimbangan termal adalah Ne dikali Nh sama dengan Ni kuadrat. Nah, ini bukan soal, ini adalah ketentuannya. Baik pada tipe P maupun tipe N berlaku kesetimbangan termal. Pada kesetimbangan termal, maka Ne jumlah elektron dikalikan dengan jumlah hole itu sama dengan Ni kuadrat. Ni tadi adalah jumlah pembawa muatan intrinsik tadi ya, udah kita bahas di awal. Nah, sekarang contoh soal. Misalkan kristal Si murni memiliki 5 kali 10 pangkat 28 atom per meter kubiknya, ya, kristal murni, maka kristal tersebut didoping dengan konsentrasi AS. AS ini kita tahu pentavalen tadi kan, arsenik ini adalah pentavalen. Jadi didoping dengan pentavalen, AS pentavalen sebesar 1 ppm. Di mana 1 ppm ini artinya part per million. Artinya tiap bagian dari atom itu per sejuta gitu, per sejuta dari ini. Nah, per sejuta dari ini itulah jumlah dopingnya. Part per million. Per sejuta dari ini jumlah dopingnya. Sepersejuta dari ini. Itu maksudnya ya. Jadi jumlah dopingnya sepersejuta dari atom murninya. Jumlah atom dari AS-nya sepersejuta dari Si murni. 1 ppm ini maksudnya, part per million. Hitunglah jumlah elektron dan hole. Gitu. Diketahui Ni, jadi pembawa muatan intrinsiknya, Ni-nya ada 1,5 dikali 10 pangkat 16 per meter kubik. Nah, kita lihat solusinya bahwa elektron yang dihasilkan secara termal, karena adalah energi panas, elektron yang dilepas adalah sebesar ini kan, sama dengan intrinsiknya. Karena kita tahu tadi ada beberapa ketentuan tadi bahwa energi termal ini hanya mengionisasi, melepaskan elektron untuk yang atom murninya. Itu bukan untuk yang dopingnya, atom murninya. Jadi yang dilepaskan elektron dari atom murninya itu sama jumlahnya sebagaimana pembawa muatan intrinsiknya. Kalau murni itu kan kita bicara intrinsik ya. Nah, yang murninya ini yang terionisasi akibat panas. Berapa jumlah terionisasi ini? Yaitu intrinsiknya. Intrinsik itu kan masih murni ya, belum ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu sudah kita doping. Maka kita gunakan Ni ini, jadi sejumlah aslinya elektron yang terlepas yang dihasilkan secara termal, bukan dari doping, tapi dari elektron dari atom aslinya, sebesar Ni yaitu 10 pangkat 16, ini ya, sejumlah ini gitu. Oke. Sangat kecil jika dibandingkan dengan elektron yang dihasilkan melalui doping. Nah, ini tadi kan. Jadi elektron yang dihasilkan dari doping jauh lebih besar.
Oleh karena itu, jumlah elektron hasil doping ya itu kira-kira sama dengan jumlah atom dopingnya gitu. Sama dengan jumlah atom dopingnya. Ya kan? Gitu. Karena kita tahu bahwa rumus ini nanti kita pakai nanti berikut. Jadi di sini jadi jumlah elektron doping itu kurang lebih hampir sama dengan jumlah atom dopingnya. Nd ini jumlah atom dopingnya. Gitu. Nah, karena kita tahu rumusnya bahwa Ne dikali Nh adalah Ni kuadrat, ya, maka jumlah hole-nya Nh sama dengan dari sini rumus ini bahwa Nh sama dengan Ni kuadrat dibagi Ne, kan? Ni kuadrat dibagi Ne. Nah, Ni kuadratnya ini kan diketahui ini. Kita masukkan aja angka ini, yaitu ini kita kuadratkan menjadi 2,25, ini kita kuadratkan berarti pangkatnya dikali 2. Menjadi pangkat 10 pangkat 32. Dibagi dengan dibagi dengan Ne. Nah, Ne-nya berapa? Ne-nya sama dengan jumlah atom dopingnya, jumlah elektron sama dengan jumlah atom dopingnya. Kurang lebih sama. Gitu. Berapa jumlah atom dopingnya? Dari sini kan, yaitu 1 ppm. Konsentrasi doping dari atom dopingnya adalah sejumlah 1 ppm, part per million. Jadi 1/1000 dari ini. Berarti ini dibagi 1.000.000. Kalau dibagi 1.000.000 berarti pangkat ini berkurang 3, menjadi pangkat 25. Gitu. Jadi di sini 5 dikali 10 pangkat, berkurang kalau 1.000.000 6 ya pangkatnya, maaf. Nolnya 6, jadi ini berkurang 6 nolnya. Berkurang 6, pangkatnya menjadi 22, karena dibagi 1.000.000. Maka di sini menjadi 5 kali 10 pangkat 22, jumlah Ne-nya ya. Di sini. Oke. Jadi kita tinggal masukkan saja harganya, sehingga diperoleh jumlah NH-nya kira-kira 4,5 dikali 10 pangkat 9 per meter kubik. Begitu simple saja contoh soalnya. Baik. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Silahkan. Cukup ya? Baik. Saya kira kalau cukup, kita sudahi pertemuan kita hari ini untuk material semikonduktor di dalam mata kuliah ilmu bahan listrik ini. Gitu. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pelajarannya. Terima kasih Pak. Nah, Semikonduktornya